Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama Teacher Linda. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan kalian dijadikan anak yang cerdas, soleh dan solehah. Kita berdoa terlebih dahulu, namun teacher ada nyanyiannya dulu ya. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, ku susun jadi 10. Marilah berdoa. Siap baca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Hari ini kita akan belajar pelajaran 9, perilaku terpuji. Sebelumnya, teacher akan memberitahu ada macam-macam perilaku yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah perilaku terpuji atau akhlakul karimah. Dan yang kedua ada perilaku tercela atau akhlak mazmumah. Apa itu perilaku terpuji? Perilaku terpuji atau akhlakul karimah adalah segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai dengan ajaran agama Islam. Dan perilaku tercela adalah perilaku yang tidak baik yang seharusnya tidak kita contoh dan tidak dapat kita lakukan karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang akan kita pelajari adalah perilaku terpuji atau akhlakul karimah. Perilaku terpuji itu adalah perintah Allah dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa contoh sikap terpuji, di antaranya berkata yang baik, hormat dan patuh, bersyukur, pemaaf, jujur, dan percaya diri. Yang akan kita pelajari hari ini ada 2, berkata yang baik dan hormat dan patuh. Pertama, sikap terpuji yang akan kita pelajari adalah berkata yang baik. Apa itu berkata yang baik anak-anak? Ya, artinya adalah berkata benar, sopan, dan santun. Apa yang sebaiknya kita lakukan ketika mendengar teman yang berkata yang tidak baik? Ada yang tahu anak-anak? Yang seharusnya kita lakukan? Betul, pintar. Harus menasihatinya. Misalkan di sekolah ada anak yang berkata yang tidak baik. Kita bilang ke teman kita, "Hai, temanku, sebaiknya kamu tidak berkata seperti itu. Berkatalah yang baik agar Allah menyayangimu."
Itu yang seharusnya kita lakukan ketika ada teman yang berkata tidak baik. Apabila kita membiasakan diri dengan perkataan yang baik setiap hari, dimanapun kita berada, maka orang yang di sekitar kita akan berkata yang baik juga. Artinya, kita sudah memberikan energi positif kepada mereka, sehingga orang yang ada di sekitar kita akan terbiasa juga berperilaku baik, yaitu berkata yang baik sesuai perintah Allah dan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, contoh perilaku terpuji yang kedua adalah hormat dan patuh. Apa itu hormat dan patuh, anak-anak? Ya, hormat artinya menghargai atau berperilaku sopan. Dan patuh artinya taat atau menurut. Kepada siapa saja kita harus hormat dan patuh? Ya, kepada orang tua, kepada sesama anggota keluarga, kepada guru, dan kepada semua orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya adalah contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Gambar yang pertama menunjukkan anak yang sedang mendengarkan nasihat dari orang tuanya. Gambar yang kedua adalah ada anak yang sedang berpamitan pada orang tua saat akan bermain. Itulah contoh hormat dan patuh kepada orang tua. Selanjutnya adalah contoh hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Ada dua gambar ya. Gambar yang pertama menunjukkan anak laki-laki yang sedang membawakan piring setelah makan. Gambar yang kedua ada anak laki-laki, yaitu sebagai kakaknya, sedang bermain bersama adiknya, anak perempuan. Itulah contoh hormat dan patuh kepada sesama anggota keluarga. Dan yang terakhir, contoh hormat dan patuh pada guru. Seperti kalian ketika di sekolah. Ada dua contoh. Gambar yang pertama, ada anak-anak yang sedang mendengarkan gurunya sedang menjelaskan materi di sekolah. Dan yang kedua, ada gambar anak laki-laki yang sedang menyalami guru saat bertemu. Jadi kalian ketika bertemu dengan teacher, kalian boleh menyapa dan salam. Itulah materi hari ini. Tugas kalian ada dua ya. Yang pertama, memberi tanda centang jika contoh perkataan yang baik, dan memberi tanda silang jika contoh perkataan yang tidak baik. Ada di buku paket Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti halaman 126. Dan tugas yang kedua, lihatlah gambarnya ya, tolong amati. Beberapa siswa tidak mengerjakan tugas sekolah. Lalu bapak guru menasihatinya. Apa yang seharusnya murid-murid lakukan ketika dinasihati oleh guru? Dan yang kedua, kakek memintamu untuk mengambilkan air minum. Apa yang seharusnya kamu lakukan ketika kakek meminta bantuan kepadamu? Kalian boleh tuliskan di buku tulis ya.
Jangan lupa tugasnya dipoto dan di-upload aplikasi GCR atau Google Classroom. Terima kasih sudah mendengarkan materi hari ini. Semoga kalian paham ya. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.